semuanya, balik lagi di channel kami. Pada video pembahasan kali ini, Mimin akan melanjutkan alur pembahasan novel Solen bagian yang ke-6. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Seperti biasa, sebelum kita masuk kepada inti dari pembahasannya, kita rekap sedikit bagian pembahasan sebelumnya agar pembahasan kita kali ini lebih terhubung dan juga lebih nyambung. Di pembahasan sebelumnya, di saat Tang San ingin mengakhiri kehidupan dari Jianglong untuk selama-lamanya menggunakan Trisula Dewa di tangannya, tiba-tiba saja muncul lagi satu bala bantuan yang menghadapi Tang San. Diperlihatkan seorang lelaki tua berjubah emas dan bersulam perak dan tubuhnya diselimuti oleh cahaya berwarna emas. Ternyata dia adalah salah satu penetua istana Balero yang bernama Golden Crocodile Dolo. Meskipun peringkatnya hanya 98, tetapi Tang San memperkirakan bahwa kekuatannya lebih mengerikan dibandingkan dengan Bibi Dong yang berada di peringkat 99. Nah, kelanjutan dari pembahasan ini diperlihatkan pada panel yang pertama. Penampilan di dinding Jialing Pass sekali lagi langsung memberikan situasi yang membuat Tang San dengan susah payah harus mengulangnya kembali dari awal. Sedangkan kondisinya saat ini sudah terlalu buruk. Diperlihatkan pada pertarungan antara hidup dan mati ini, Golden Crocodile Dolo kemudian langsung mendengus dingin, kaki kirinya tiba-tiba melangkah maju berputar. Ekor besar di belakangnya kemudian menyapu bersih dan langsung menerjang ke arah Tang San. Pada saat yang sama, kedua tangannya langsung memancarkan cahaya emas yang sangat kuat dan seketika langsung meledak. Kali ini, Tang San merasa sangat lelah dengan kemampuannya yang sudah terbatas. Sementara Kekaisaran Roh Pelindung benar sudah berbuat terlalu jauh. Tapi meskipun begitu, Tang San tidak memiliki pilihan lain. Dia hanya bisa mengandalkan Trisula Dewa Laut di tangannya dan melakukan serangan yang terbaik untuk memblokir serangan dari Golden Crocodile Dolo. Tapi dikarenakan Tang San sudah kehabisan energi untuk bertarung, dia langsung terlempar ke udara dan terpental ke belakang dinding. Dengan hantaman tersebut, tubuh Tang San kemudian mulai berceceran darah. Melihat Tang San yang masih bisa hidup, Golden Crocodile Dolo tentu sedikit terkejut dikarenakan serangannya tidak bisa langsung membunuhnya. Padahal Tang San jelas telah mendapatkan serangan mutlak darinya, tetapi dia benar masih bisa memblokir serangan tersebut. Buaya Dolo kemudian mengatakan bahwa dalam kondisi seperti itu bakat pemuda ini benar-benar terlalu mencengangkan. Tidak heran Bibi Dong dan juga Master Iblis bersaudara semuanya telah hampir diratakan satu demi satu. Orang ini benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Tidak berselang lama mata dari Buaya Dolo kemudian menyala dengan niat membunuh. Seketika itu juga postur buaya besar muncul di belakangnya dan merilis cincin roh secara langsung. Ukurannya saat ini sangatlah besar dan langsung menerjang lurus ke arah Tang San. Dengan raungan yang sangat mengerikan dengan memegang peringkat 98, kekuatan roh yang dimiliki benar terlalu kuat untuk dihadapi Tang San yang sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Sekarang, bahkan Master Peran Cheng Xin juga sangat kelelahan dan tidak bisa memblokir serangan tersebut. Dengan hal itulah, Tang San sudah tidak memiliki harapan lagi untuk bisa melarikan diri. Dia sudah tidak berdaya untuk bertahan dari serangan besar seperti itu. Di saat hantaman besar itu hampir mendekati Tang San, tiba-tiba saja hal yang mengejutkan terjadi di medan perang. Ini adalah salah satu kondisi yang kalian nanti-nantikan. Tepat di saat kondisi kritis itu, tiba-tiba raungan meledak dan terdengar suara yang menggelegar mengatakan, "Siapa yang berani menyakiti putraku?" Sebuah cahaya hitam yang sangat besar muncul dari bawah Jialing Pass. Layaknya kekuatan tersebut mampu menutupi kekuatan matahari. Dengan merilis cincin roh yang dia miliki menggunakan kekuatan amukan yang tidak tertandingi dan seketika langsung menghantam Golden Crocodile Dolo. Dengan akibat ledakan tersebut langsung membuat kepala dari buaya emas itu hancur berkeping-keping dan satu pun tidak ada yang sampai melukai Tang San. Bahkan jika Buaya Dolo telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir serangan Tang San dan merilis kemampuan roh ke-6-nya, tetapi bisa dihancurkan dengan satu serangan pukulan seperti itu. Tentu dengan hantaman yang sangat besar itu membuat ekspresi dari pendeta besar peringkat kedua dari Qian Dao Liu ini memusatkan perhatiannya pada orang yang datang menyelamatkan Tang San.
Dijelaskan dan juga diperlihatkan dalam novelnya, pendatang baru tersebut kemudian mengenakan pakaian polos, postur tubuh tinggi, matanya memancarkan kekuatan layaknya dewa dan memegang palu raksasa di tangan kanannya. Tentu melihat orang itu, Tang San menyadari bahwa dia sama sekali bukanlah orang asing. Tetapi ternyata dia adalah Tuang Agung Tang Hao si Palu Hao Tian. Melihat ayahnya yang datang untuk menyelamatkannya, Tang San segera merasakan rasa aman sama seperti perasaan sebelumnya. Kedatangan Tang Hao di medan pertarungan kali ini tentu akan membuahkan hasil yang dimana akan membuka jalan bagi Kekaisaran Tiandou untuk mendapatkan kemenangan. Bahkan meskipun Qian Douliu muncul di tempat tersebut, untuk menghadapi Tang Hao tidaklah semudah yang dipikirkan. Tang San kemudian berkata, "Ayah!" Perasaan tersebut membuat Tang San tidak bisa menahan kesenangannya. Sementara di pihak Tang Hao sendiri tampaknya dia telah kembali ke tingkat kekuatan roh penuh dan seluruh tubuhnya telah pulih sama seperti dia bertarung di masa mudanya dulu. Tang Hao lantas mengatakan kepada Tang San bahwa serahkan ini padaku dan kalian semua mundurlah untuk sementara waktu. Secara serentak hal yang paling mengejutkan terjadi. Pada momen ini ternyata Tang Hao tidak datang sendirian, tetapi dua putra bintang dari Palu Hao Tian yaitu Tang Xiao juga ikut membantu untuk meratakan Jialing Pass. Tang Hao lantas mengatakan kepada Tang Xiao bahwa bagian dalam terserah padamu. Mendengarkan perintah tersebut tentu saja Tang Xiao langsung saja bergerak menuju Jialing. Pada kondisi kritis seperti ini, bala bantuan dari Sekte Hao Tian akhirnya telah tiba dan terlebih lagi mereka dipimpin oleh dua bersaudara Tang Hao dan juga Tang Xiao. Tidak berselang lama, dengan kondisi kecepatan yang dilancarkan oleh bala bantuan Sekte Hao Tian, serangkaian ledakan keras langsung datang di bawah dinding Jialing Pass. Semua orang yang ada di dalamnya kemudian terlempar ke udara dan meledak secara bersamaan. Dan tentu melihat hal tersebut, pasukan dari ibu kota Tiandou langsung saja menuju untuk membantu menerobos gerbang Jialing. Melihat kemunculan dua sosok legenda Palu Hao Tian tersebut membuat tatapan Kaisar Suebeng dan Marshal Gelong mengubah ekspresinya, yang dimana dia pun tidak bisa berkata-kata lagi. Keadaan yang ada di depan mereka saat ini hanya bisa dijelaskan melalui satu hal, yaitu gerbang Jialing Pass benar-benar akan musnah kali ini. Dan bahkan dengan satu serangan dari Tang Xiao membuat total korban bertambah bahkan telah melampaui 100.000 dalam sekejap mata. Melihat hal tersebut, penyesalan yang paling dalam di hati Kaisar Suebeng dikarenakan dia tidak mendengarkan perintah dari Master Xiao sebelumnya untuk segera menarik mundur pasukan ibu kota Tiandou, yang dimana hal itu membuatnya terpukul pada medan perang kali ini. Mimin juga pernah merangkumnya sebelumnya bahwa Kaisar Suebeng memaksa untuk menerobos gerbang Jialing sementara kondisi Tang San sudah sangat buruk. Tentu saja dengan hal tersebut banyak tentara yang mati di lapangan. Mata Kaisar Suebeng kemudian memerah, menyuarakan dengan keras bahwa suarakan retret. Pengawal kekaisaran, ikuti kami untuk menghentikan pengejaran dan menyaring mundur pasukan. Marshal Gelong kemudian mengatakan bahwa yang mulia, Anda sudah tidak bisa. Ini adalah kesalahan dariku dan oleh sebab itulah serahkan misi barisan belakang ini padaku. Marshal Gelong kemudian dengan kuat menggenggam tangan dari Kaisar Suebeng dan tidak membiarkan rajanya tergesa-gesa masuk ke dalam bahaya. Hanya saja perkataan dari Kaisar Suebeng juga telah membangkitkan kembali moral tentara pasukan ibu kota Tiandou untuk berperang, kemudian memimpin pengawal kekaisaran untuk bergegas keluar. Sementara di dalam Jialing Pass, pasukan dari ibu kota Tiandou benar telah dibantai. Jika bukan karena tentara Tang yang masih menjaga di sana dan memegang senjata busur silang untuk menyaring mundur pasukan ibu kota Tiandou yang masih tersisa, maka kerugian dari pasukan ibu kota Tiandou sungguh mencengangkan. Alasan dia memerintahkan pasukannya untuk mundur dikarenakan serangan mendadak dan penampilan bala bantuan dari Sekte Hao Tian sangatlah luar biasa. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak dan hanya membawa 100 orang saja, tetapi dengan kekuatan sekte nomor 1 di dunia tentu mampu membuat musuh berhenti untuk menyerang lagi. Tidak berpikir lama, Tang Xiao langsung saja mendaratkan serangan Palu Hao Tiannya dengan ukuran yang sangat besar. Palu itu langsung berayun dengan kekuatan penuh dan menghalangi serangan tiga pemimpin besar dari Qian Douliu sebelumnya. Dengan serangan tersebut mampu memberikan waktu kepada pasukan Kekaisaran Tiandou untuk mundur sementara. Di sisi lain, di pihak pertarungan lain, Tang Hao yang memegang Palu Hao Tiannya langsung mengeluarkan serangan horizontal dan mengerahkannya ke Golden Crocodile Doulo. Dia juga mengatakan dengan tegas bahwa apakah kau yang menyakiti putraku? Buaya Doulo kemudian berkata bahwa jadi bagaimana kalau memang iya? Sekte Hao Tian, iya benar Sekte Hao Tian. Aku tidak menduga bahwa hari ini kalian akan datang untuk menunjukkan cangkan kalian lagi. Apa yang membuatmu begitu tidak sopan denganku? Bahkan jika kakek buyut kalian Tan Chen ada di sini, dia akan menghormatiku sebagai seorang senior. Umumkanlah namaku, aku tidak akan membunuh junior sepertimu tanpa alasan yang jelas. Dalam hal senioritas, Golden Crocodile Doulo tentu benar-benar satu generasi di atas generasi dari Qian Douliu dan juga Tan Chen. Bahkan dari segi kekuatan dia adalah orang paling senior di Kekaisaran Balai Roh Pelindung saat ini.
Yang lebih mengejutkannya lagi, jika dia bertemu dengan Qian Daoliu, maka Qian Daoliu harus menunjukkan rasa hormat kepadanya, saking tingginya martabat yang dimiliki di hadapan Kekaisaran Wuhun. Sementara melihat junior seperti Tang Hou yang muncul dengan mengancamnya, maka hatinya benar-benar sudah terbakar dengan amarah. Mendengarkan perkataan tersebut, Tang Hou kemudian menghembuskan nafas yang menghina. Dia langsung mengatakan dengan tegas kepadanya bahwa dengan kondisi seperti ini, tidak ada ambisi lagi menjadi senioritas. Tanpanya 100 tahun hidup akan menjadi sia-sia. Kau sama sekali tidak cocok menyebut nama kakek buyutku dengan mulutmu yang hina itu. Meskipun kau membawa Qian Daoliu bersamamu saat ini, maka kau tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Panggil dia untuk bertarung. Mendengarkan hinaan tersebut, tentu saja Golden Crocodile Dolo bersinar dengan amarah yang sangat besar. Dia mengatakan, bagus sekali. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang kau miliki untuk mendukung kesombonganmu itu. Aku belum lama meninggalkan istana penatua dalam 50 tahun. Sekarang aku akan melihat berapa nilai generasi yang telah kau dapatkan. Tidak berselang lama, cahaya kemasan yang sungguh menyilaukan tiba-tiba meledak dari seluruh tubuh dari buaya Dolo. Masing-masing sisiknya kemudian meruncing dan langsung membungkus kepalanya layaknya seperti buaya raksasa. 9 cincin roh kemudian dirilis secara langsung, dan satu diantaranya dia juga memiliki cincin roh yang mirip seperti cincin roh yang dimiliki oleh Tang Hou. Melihat hal tersebut, Tang Hou hanya tertawa terbahak-bahak. Dia lagi-lagi menghinanya bahwa kalau begitu, datanglah padaku. Aku akan mengajarimu tentang apa artinya kehidupan selama 100 tahun dengan tidak sia-sia. Dia juga mengatakan kepada Tang San bahwa putraku, perhatikanlah baik-baik. Ini adalah kekuatan sejati dari Sekte Haotian yang mendapatkan julukan sekte nomor 1 di dunia. Setelah Tang Hou berbicara, dia kemudian berjalan maju dengan langkah yang sangat besar. Palu Haotian yang berada di tangannya kemudian diputar dengan cepat langsung menuju ke buaya Dolo. Jika buaya Dolo sekarang seperti matahari berwarna emas yang menyilaukan, maka sekarang Tang Hou seperti bintang yang memiliki cahaya iblis hitam. Auranya dipenuhi dengan tirani yang kejam, dan bahkan jika dibandingkan, itu bisa melahap seluruh kekuatan apapun dengan ganas. Melihat kekuatan yang akan dikeluarkan oleh ayahnya, Tang San berpikir bahwa sejak dia masih kecil dia hanya pernah melihat serangan dari ayahnya sekali saja. Dan pada saat itu, dia kembali ke Kekaisaran Baleh Roh Pelindung untuk menyelamatkannya dan juga Shou. Pada saat itu dia menggunakan kekuatan serangan tunggal untuk mengalahkan beberapa pengikut Kekaisaran Wuhun yang memiliki peringkat Master Soul Feng Hou Dolo. Tapi pada saat itu Tang Hou masih terluka. Kekuatannya juga menurun secara drastis, tapi meskipun begitu ayahnya sama sekali tidak kalah dari mereka. Tang San masih belum pernah melihat kekuatan sejati dari ayahnya. Sekarang, sembari memakan sosis pemulihan besar yang telah diberikan oleh Oscar, dia pun kemudian mengatur nafasnya dan fokus memperhatikan ayahnya bertarung. Dalam kondisi saat ini, Master Tongkat Naga Iblis alias Jianglong yang dilawan oleh Tang San sebelumnya sepertinya sudah pulih sedikit, tetapi dia tidak bisa bertarung lagi. Dia kemudian menghindar dari medan pertarungan dan memberikan hormat kepada buaya Dolo. Jelas terlihat pemimpin kedua tersebut memiliki eksistensi yang sangat agung di Kekaisaran Baleh Roh Pelindung. Tang San kemudian tenang sejenak. Dia sangat tahu bahwa pasukan dari Kekaisaran Tiando sekarang tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghancurkan Jialing Pass, dikarenakan sebelumnya 6 pemimpin besar Kekaisaran Baleh Roh Pelindung dan juga 5.000 Master Soul yang mereka bawa telah mampu memberikan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Ditambah lagi dengan munculnya Qian Jun dan juga 15 Dolo yang saat ini kembali ke benteng Jialing. Saat ini, murid-murid dari Sekte Haotian yang dipimpin oleh pamannya langsung bergerak untuk menyaring mundur pasukan dari Kekaisaran Tiando. Hanya saja meskipun pertempuran ini telah menghasilkan kerugian besar bagi Kekaisaran Tiando, tapi di saat itu juga, para pembela Kekaisaran Wuhun yang berada di gerbang Jialing juga telah menderita kerugian yang sangat besar. Baik dari angka Legion Master Soul Malaikat dan juga Naga Suci, serta pasukan lain yang tidak terhitung jumlahnya. Meskipun kerugian dari pasukan Kekaisaran Tiando sangat besar, tapi setidaknya jumlah Master Soul yang mati hanya sedikit saja. Kekuatan persatuan dari ibu kota Tiando sangat dalam, dari segi perspektif juga sangat baik. Meskipun tidak bisa menghancurkan semua musuh dalam pertempuran hari ini, tapi keuntungan masih terletak di sisi Kekaisaran Tiando. Meskipun Bibi Dong juga belum mati, tapi tidak akan mungkin baginya lagi untuk mendapatkan kembali kekuatan tempur dalam waktu 1 bulan. Setelah pertempuran ini berakhir, mereka dapat mempertimbangkan bagaimana bertarung dengan 6 pemimpin besar itu. Dari kelompok, kekuatan yang awalnya memegang keunggulan di medan pertarungan sekarang hanya tersisa Master Pedang Cheng Xin yang menjaga di bagian belakang, itu pun dia langsung meninggalkan dinding Jialing. Master Pedang juga sekarang menuju ke arah Tang San untuk melindunginya.
Setelah dia melihat Tang Ho yang muncul, Master Soul dengan peringkat 97 ini menunjukkan kekeguman dalam pandangan matanya. Tentu saja, dia sangat mengenali Tang Ho yang dulunya telah menciptakan terlalu banyak keajaiban di benua Dolo ini. Tapi dia juga pernah mendengar kabar tentang kekuatan dari buaya Dolo yang berada di peringkat 98, yang dimana dia dulunya juga setara dengan kakeknya. Senioritasnya yang tinggi, kekuatan yang sangat kuat, dia benar seorang tokoh generasi tua yang sangat terkenal. Tabrakan kekuatan antar generasi baru seperti Tang Ho dengannya merupakan satu keajaiban bagi Cheng Xin yang sangat sulit untuk dilampaui. Cheng Xin tentu tidak mau melewatkan untuk melihat kesempatan pertarungan itu. Meskipun hanya tersisa satu tangan, dia juga tidak tahu apakah dia masih bisa belajar sesuatu dari pertarungan puncak hari ini. Faktanya, level kekuatan roh tidak sepenuhnya mewakili kekuatan. Jelas terlihat pada pertarungan Tang San sebelumnya yang masih berada di peringkat 93 tapi sudah mampu mengalahkan beberapa kekuatan yang melebihi peringkatnya. Bahkan kekuatan Bibi Dong sendiri mampu ditahan menggunakan palu Hao Tian. Menghadapi peluang untuk mengalahkan buaya Dolo, Tang Ho kemudian menatapnya tanpa ekspresi apapun. Dia hanya menggunakan palu Hao Tian dengan ukuran raksasanya dan kekuatan itu mampu menyelimuti seluruh area pertarungan. Auranya untuk mendominasi semua yang ada di bawah langit benar sangat mengerikan, bahkan tidak peduli sekuat apapun lawannya. Setelah mendapatkan kembali dua tulang roh yang telah hilang di tubuhnya dengan bantuan dari putranya, kekuatan roh dari Tang Ho telah mencapai peringkat 97 kembali. Meskipun berbeda satu tingkatan antara peringkat 97 dan peringkat 98 adalah 2 kali lipat kekuatan roh, dan harusnya Tang Ho mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi sejak Tang Ho muncul di Kekaisaran Wuhun, dia sama sekali tidak pernah terkalahkan. Kekuatannya yang berkembang dan penampilannya yang mengesankan bahkan membuat putranya di belakang merasa seolah dia belum bisa sebanding dengan ayahnya meskipun dia memegang Trisula Dewa. Tidak berselang lama, Tang Ho kemudian berteriak, "Ayo, lakukan!" Mendengarkan hal tersebut, tentu kemarahan dalam benak buaya Dolo semakin memuncak. Dia adalah 3 generasi lebih tua dari Tang Ho dan tentu dia mengandalkan hal tersebut dan terlalu percaya diri dengan statusnya. Awalnya dia sedang menunggu Tang Ho untuk menyerang lebih dulu, tapi kemarahan yang tidak pernah dirasakannya selama bertahun-tahun akhirnya meluap dalam pertarungan kali ini. Dia sudah tidak bisa berbicara omong kosong lagi, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas langsung berbalik mengayunkan ekor raksasa di punggungnya ke arah Tang Ho. Tentu saja itu bukanlah serangan biasa dikarenakan serangan tersebut tidak dapat dilihat oleh Master Soul biasa saking cepatnya. Sementara Tang Ho sendiri mengeluarkan gerakan yang sederhana, dia langsung saja memungkulkan palu Hao Tiannya dengan keras dan menimbulkan suara ledakan yang sungguh luar biasa. Retakan menyebar melalui dinding gerbang Jialing, semua otot tangannya menegang. Cahaya hitam telah benar menggabungkan tubuh Tang Ho dan juga palu Hao Tian secara bersamaan. Tiba-tiba muncullah kekuatan sejati dari Clear Sky Hammer berayun secara serentak. Di mata Tang San, ayunan palu ini adalah perpaduan lengkap dari semua energi dari ayahnya. Dengan hal tersebut tentu saja Tang San mendapatkan pemahaman baru tentang ayunan palu seperti itu. Jelas itu sama seperti yang dikatakan oleh ayahnya sebelumnya bahwa ini adalah kekuatan sejati dari palu Hao Tian. Ledakan besar pun terjadi, serangan Tang Ho dan juga buaya Dolo langsung bertabrakan dengan hebatnya. Gelombang energi mengerikan langsung menyebar dengan cepat ke segala arah. Tang San kemudian dapat jelas merasakan betapa menakutkannya energi ayunan tunggal dari ayahnya itu, dan bahkan benar membuatnya berpikir bahwa sama sekali dia belum bisa menandingi ayahnya. Hari ini Tang San kemudian mengira dia telah melakukannya dengan sangat baik. Tetapi sekarang, setelah dia melihat palu peledak yang dikeluarkan oleh ayahnya, dia kemudian berpikir bahwa dia secara tidak terduga masih jauh tertinggal dari segi penggunaan kekuatan. Kekuatan itu meledak disandingkan dengan kekuatan fisik dan juga kekuatan roh dari palu Hao Tian, ditambah dengan kekuatan mental, semuanya digabung menjadi satu. Setelah mendapatkan julukan sebagai bintang palu Hao Tian, Tang Ho akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di hadapan putranya. Ekor dari buaya Dolo ini dihancurkan hanya menggunakan palu, bahkan itu memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Kekuatan roh yang dilepaskan benar tidak lebih rendah dari kekuatan Tang Ho, tetapi dalam situasi ini tidak terduga kekuatan roh yang dimiliki oleh buaya Dolo benar telah ditekan oleh Tang Ho. Dan sejatinya dia sudah ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam serangan kali ini. Tapi gerakan Tang Ho tidak berhenti, palu itu kemudian menyapu ke arah samping langsung memukul ekor yang dimiliki. Dengan hentakan tersebut membuat tubuhnya berputar dan langsung menusuk ke arah dinding.
Buaya Dolo memang layak menjadi penatua Kekaisaran Wuhun dengan peringkat 98. Meskipun dia menderita kerugian besar dalam serangan pertama yang dilakukan oleh Tang Hou, tetapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Pada saat yang bersamaan dia kemudian langsung mengeluarkan serangan horizontal di udara. Cincin roh ketujuhnya juga langsung dirilis. Otot dan juga seluruh tubuhnya langsung mengambang. Wujud roh pelindung dari buayanya langsung dirilis dengan kekuatan ukuran yang sangat besar, setidaknya lebih dari 10 meter. Tapi Tang Hou tidak mengeluarkan kekuatan tambahan. Dia masih mengayunkan kekuatan Palu Hautian dan dengan cara yang sama. Tetapi pada saat serangan dari Buaya Dolo hampir tiba-tiba saja seluruh kekuatan Palu Hautian menjadi putih. Pada momen ini, agresivitas Tang Hou sendiri langsung berubah menjadi mode mengamuk dengan ruang seperti dewa. Dia kemudian melotot dengan kekuatan penuh dan akhirnya menimbulkan ledakan yang kedua. Mereka berdua menyerang bersama untuk yang kedua kalinya, dan kali ini Tang Hou tidak menyerang ekor buaya yang dimilikinya, tetapi dia hanya menahannya begitu saja. Tang Hou kemudian melompat ke udara dan secara bersama langsung menyerang dengan kekuatan roh penuh. Kali ini Tang Hou mengayunkan ayunan palu besar untuk menghadapi ukuran raksasa dari wujud pelindung buaya yang dimiliki. Dari ayunan pertama sampai ketiga, Tang Hou tidak pernah menunjukkan perasaan lembut sedikit pun. Tetapi untuk ayunan yang ketiga ini, itu dipenuhi dengan keindahan kekuatan. Tapi meskipun terlihat indah, kekuatan palu itu memiliki kemampuan menembak musuh dengan kejam. Jelas saja pada panel ini diperlihatkan Buaya Dolo yang jelas melampaui Tang Hou dalam segi kekuatan roh tiba-tiba terdiam tanpa sepatah kata apapun. Ayunan ketiga yang menghantam kepalanya dari atas adalah wujud yang sebenarnya dari avatar pelindung Palu Hautian. Tentu kalian tidak akan pernah lupa dengan wujud avatar ini. Jika kalian melihat episode sebelumnya di arena pertarungan Kekaisaran Wuhun, saat itu Tang Hou datang dan mengandalkan kekuatan semacam itu untuk menyelamatkan Tan Shan dan juga Xiao di depan istana Wuhun. Meskipun ada sekitar 5-7 pengikut Bibido yang menghalanginya, tapi tetap saja mereka mendapatkan efek serangan tunggal dari Tang Hou dan bahkan cahaya perlindungan dari Bibidong bisa dihancurkan. Nah, pada momen ini, Tang Hou juga menggunakannya secara langsung. 3 ayunan berturut-turut telah membuatnya akan mengeluarkan kekuatan puncak. Tingkatan yang pertama saja sudah sangat menakutkan, apalagi jika sudah masuk ke tingkatan yang ketiga. Bahkan kekuatan itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Melihat hal tersebut, seketika Buaya Dolo langsung merasakan bahwa dia sudah jelas tidak mampu bersaing dengan kekuatan roh yang dimiliki oleh Tang Hou. Dia kemudian berkata dengan gemetar, Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah wujud roh dari Palu Hautian memang sekuat itu? Atau kemungkinan laki-laki ini bahkan lebih hebat dan berada di tingkatan yang berbeda? Sesaat melihat kekuatan dari Tang Hou, dia kemudian mengingat bahwa dia pernah bertarung dengan master sekte besar Hautian yaitu Tang Chen, atau lebih tepatnya kakek buyut sekte Hautian. Tapi pada saat itu ketika Tang Chen melawan Qian Douliu, dia menggunakan kekuatan palu yang sama sekali berbeda dari yang dimiliki oleh pria ini. Pada saat ini Tang Hou benar mendominasi pertarungan, tapi dia bahkan lebih mengandalkan kombinasi kekuatan roh dan keterampilan yang sangat tangguh. Serangannya yang fokus kepada kecerdasan sering membuat musuh tidak memiliki cara untuk bertahan. Tapi orang yang bernama Tang Hou ini sepertinya memiliki jalan yang berbeda dengan Tang Chen. Apa yang dia lepaskan barusan adalah kekuatan penuh yang sangat besar. Bahkan jika kekuatan roh musuh lebih tinggi darinya, dia masih mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan lawan menggunakan kekuatan tersebut. Sementara di tempat lain, aula kekuatan dari sekte Master Titan yang sudah mundur dari Jialing Pass tiba-tiba saja secara serentak melihat Tang Hou bertarung. Dan dia pun tidak bisa menahan air matanya. Dia menangis terisak-isak dikarenakan dia sangat menghormati Tang Hou sebagai tuannya. Dan dengan perihal itu, dia pun mengatakan dengan terkejut bahwa bukankah dia adalah Tuang Agung Sekte Hautian. Di tempat lain juga Flander merasakan sekujur tubuhnya menjadi dingin dikarenakan dia melihat Tang Hou yang sedang bertarung. Dia sangat ingat bagaimana Tang Hou menekan Zhou Wuji pada waktu itu tanpa menggunakan kemampuan roh apapun. Bahkan pada waktu itu dia hanya menggunakan semangatnya untuk bertarung. Sementara melihat kekuatannya saat ini yang berhasil membuat Buaya Dolo tertekan dan juga tersendat kesulitan, Flander benar sangat bersyukur dikarenakan dia tidak menantang Tang Hou bertarung pada saat itu. Sementara di tempat lain juga diperlihatkan Tang Xiao yang memimpin murid dari Sekte Hautian untuk membantu pasukan ibu kota Tiandong mundur sementara waktu. Dijelaskan dari novelnya, pada saat ini Tang Xiao sendirian menahan 3 pemimpin besar Kekaisaran Wuhun yang berada di benteng Jialing. Sementara itu dia menggenggam erat palu di tangannya untuk menahan ketiga pemimpin besar itu. Dengan suara-sorakan keras, para murid Sekte Hautian mengatakan bahwa akhirnya kami kembali lagi. Sebuah sekte yang tidak pernah terkalahkan di benua Dolo ini dan mendapatkan lambang sebagai yang terkuat,
Hal itu dikarenakan mereka dipimpin oleh Tang Chen dan sekarang mereka dipimpin lagi oleh Tang Hao bersaudara. Secara serentak mereka mengiyunkan serangan ledakan yang sangat kuat sembari menyatakan secara bersama-sama bahwa Sekte Hao Tian telah kembali. Scene kemudian berpindah kembali di pihak pertarungan. Akhirnya buaya Dolo tidak bisa melawan benturan dan tekanan puncak yang dimiliki oleh Tang Hao. Dia langsung mundur ke belakang, kepalanya mendapatkan hantaman dari palu besar sebelumnya. Tubuhnya juga terlempar karena serangan itu. Bahkan efek dari serangan palu tersebut langsung membombardir dinding Jialing Pass tanpa jeda. Cahaya hitam menyala, semua ruangan tampak bergetar dan semua orang merasakan hati mereka tiba-tiba terdiam sesaat. Karena serangan itulah mampu mengalahkan 2 kali lebih cepat dari perkiraan mereka, dan bahkan dengan ledakan besar tersebut mampu menghancurkan bagian atas benteng Jialing. Melihat hal tersebut, tentu saja buaya Dolo tiba-tiba berpikir bahwa dia benar telah menjadi tua meskipun dia bisa menahan diri dengan selamat. Tetapi saat ini dia lebih merasakan bahwa kekuatan ayunan raksasa yang dimiliki oleh Tang Hao sangat mengerikan dan bahkan telah mendominasi dibandingkan dengan kekuatannya. Dia pun mengerti bahwa keberaniannya untuk bertarung sudah hilang. Melihat hal tersebut, tentu saja Tang Hao tidak mengejarnya lagi. Kekuatan Tang Hao benar tidak kalah dengan Tang San dan bahkan Bibi Dong sekalipun. Melihat hal tersebut, jelas kekuatannya membuat kesannya mendalam di hati para prajurit Kekaisaran Tiando. Tang Hao kemudian mengatakan kepada buaya Dolo bahwa barusan aku lupa memberitahu namaku. Namaku adalah Tang Hao. Aku adalah generasi Sekte Hao Tian dari masa lalu dan pada saat yang sekarang. Di masa lalu dulu, aku hanya pernah melukai Qian Sunji sampai dia meludahkan darah dan hampir mati. Aku juga ingat jelas bagaimana kekuatan rohnya pada saat itu sudah mencapai peringkat 95, sedangkan aku baru saja melangkah ke ranah untuk mencapai puncak Master Soul tingkat tinggi. Mendengarkan hal tersebut, ekspresi buaya Dolo langsung berubah. Dia meneteskan air mata tanpa sadar. Dia kemudian mengatakan bahwa, "Hah? Kamu Tang Hao?" Meskipun sudah terlalu lama sejak dia meninggalkan istana penatua, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu dengan sosok yang bernama Tang Hao? Qian Sunji sendiri adalah generasi terakhir dari Istana Agung Aula Wuhun dan juga putra tunggal imam besar dari Qian Daoliu. Pada hari itu, dia juga dipuji sebagai jenius dari generasi Kekaisaran Wuhun dikarenakan dia telah mencapai peringkat Feng Hodolo di usia yang begitu muda. Dan kemudian, dia berusaha menerobos lagi ke tingkat tertinggi. Tapi meskipun begitu, dia masih terluka dan kalah oleh Tang Hao dan meninggal. Tidak lama setelah kembali ke Istana Wuhun, nama Tang Hao hampir membuat Qian Daoliu mengamuk ketika mengingatnya dan rasa sakit saat mengadakan pemakaman untuk putranya. Seringkali dia berniat secara pribadi untuk berangkat membunuh Tang Hao, tapi di saat dia telah sembuh rencananya akhirnya gagal. Dia kemudian kehilangan jejak dari keberadaan Tang Hao. 20 tahun telah berlalu dan dia tidak menyangka pada saat ini Sekte Hao Tian yang terkenal di benua Dolo ini akhirnya kembali untuk mengguncang Kekaisaran Balai Roh Pelindung. Dan pada saat ini benar buaya Dolo melihat jelas di matanya sosok yang bernama Tang Hao. Tang Hao kemudian mengangkat tangan kirinya mengulurkan jari telunjuk ke arah buaya Dolo. Dia kemudian melanjutkan perkataannya bahwa jika kau masih belum cukup untuk membalaskan dendam Qian Sunji, maka panggil Qian Daoliu di hadapanku. Setelah berbicara, dia kemudian berbalik dan berjalan menuju ke arah Tang San sembari menarik putranya untuk berdiri. Tang Hao kemudian menepuk punggung dari Tang San dan menuangkan kekuatan roh agar dia bisa pulih dengan cepat. Tang Hao berkata, "Xiao-san, ingatlah bahwa dalam pertarungan sampai mati kau tidak akan pernah terkalahkan." Saat berbicara, dia juga melihat ke arah Master Pedang Cheng Xing di sebelah Tang San yang melindunginya. Sembari mereka berdua membawa Tang San untuk pergi dan langsung menuju ke kamp pasukan Kekaisaran Tiando. Di saat sekarang ini semua 6 pemimpin besar Kekaisaran Wuhun telah berkumpul di benteng Jialing. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Tang Hao, mereka semua tidak berani mengejarnya lagi. Dalam hati mereka sudah sangat yakin bahwa hari ini mereka telah dikalahkan. Sebelumnya, mereka semua melihat 3 ayunan Tang Hao yang tidak hanya mengguncang posisi buaya Dolo, tetapi dia juga telah mengguncang semua kekuatan dari Kekaisaran Wuhun. Bahkan kehebatan dari kekuatan sebelumnya belum bisa dibandingkan dengan Trisula Dewa yang dimiliki oleh Tang San. Melihat mereka pergi, Qian Jun atau 15 Dolo sebelumnya yang dihantam oleh Tang San kemudian bertanya dengan amarah kepada buaya Dolo. Dia mengatakan bahwa, "Saudara, apakah kita hanya membiarkan mereka pergi seperti itu?" Mendengarkan pertanyaan konyol yang dilontarkan oleh dia, buaya Dolo kemudian malah balik menjawab dengan amarah juga. Dia mengatakan dengan tegas bahwa jika kau memiliki kekuatan maka kau kejarlah mereka sendiri. Lihatlah, sudah jam berapa sekarang? Jialing Pass benar berakhir seperti ini. Tugasmu sekarang adalah pergi dan kumpulkan semua perwira berpangkat di dalam tembok Jialing. Kita tidak bisa beristirahat untuk sekarang. Suruh mereka segera menjaga tembok untuk mencegah serangan lain dari Kekaisaran Tiando. Karena hanya di dalam Jialing Pass kita bisa bertahan. Mendengarkan hal tersebut, 5 pemimpin yang lain kemudian mulai setuju dan memberikan hormat kepada buaya Dolo. Dan mereka langsung pergi untuk meneruskan tugas yang diterima masing-masing.
Nah, seperti itulah pembahasan untuk alur novel Solen bagian yang ke-6 ini guys ya. Seru banget gak sih? Seru dong, harus seru guys ya. Dikarenakan inilah yang kalian tunggu-tunggu, pembahasan Bapak Tangsan muncul. Jadi Mimin kasih tahu infonya dulu, Bapak Tangsan akan muncul di medan perang nanti jika kalian sudah melihat dua tetua yang melawan Tangsan secara bersamaan. Nah, setelah mereka dikalahkan oleh Tangsan, maka Buaya Dolo akan muncul. Setelah Buaya Dolo mendesak Tangsan atau hampir membunuhnya, maka di saat itu juga lah detik-detik dari Bapak Legend kita akan muncul untuk membantu putranya di medan perang. Untuk video kali ini Mimin cukupkan sampai di sini dulu dan kita akan melanjutkan untuk bagian yang ketujuhnya nantinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis dan seperti biasa jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar.